love. Yaitu Organisasi Pemerintahan Indonesia. Apa sih pengertian negara menurut KBBI dan apa juga pengertian dari pemerintah? Untuk negara, menurut KBBI yaitu sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuatan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah dan daerah tertentu yang diorganisasi di lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, serta berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan pemerintahan yaitu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara atau bagian-bagian dari sekelompok orang yang secara bersama-sama mengikuti tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Maka cukup jelas bahwa pemerintahan negara Indonesia itu terbentuk dalam rangka pencapaian atau tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Kemudian negara menurut para ahli. Untuk menurut Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Namun, untuk Max Weber, sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Pengertian negara menurut Insinyur Soekarno yaitu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Selanjutnya adalah 4 sisi dari pengertian negara. Jadi pengertian negara dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu negara sebagai organisasi kekuasaan. Dalam aspek yang pertama yaitu negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu negara sebagai organisasi politik. Dalam sudut pandang ini bisa diartikan adalah negara merupakan asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang diberi kekuasaan memaksa. Sebagai organisasi politik, negara dalam bidang tata negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia sekaligus menerbitkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu negara sebagai organisasi kesusilaan. Dalam aspek yang ketiga ini, menurut Friedrich Hegel, negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara adalah organisasi di mana setiap individu menjelmakan dirinya, karena merupakan penjelmaan seluruh individu, maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara. Kemudian untuk yang keempat yaitu negara sebagai integrasi antara pemerintahan dan rakyat. Dalam aspek yang keempat ini dapat diartikan bahwa individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Menurut Profesor Supomo ada 3 teori tentang pengertian negara. Yang pertama adalah teori perseorangan atau individualistik. Dalam teori pertama ini dapat diartikan bahwa negara merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Untuk yang kedua yaitu teori golongan atau kelas. Dalam teori yang kedua ini dapat diartikan bahwa negara merupakan alat dari suatu golongan atau kelas yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah. Untuk yang ketiga yaitu teori integralistik atau persatuan.
Dalam teori ketiga ini dapat diartikan bahwa negara adalah susunan masyarakat yang integral, yang erat antar semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan masyarakat yang organis. Kemudian unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yaitu ada 4. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama adalah penduduk. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesempatan diri untuk bersatu. Kemudian yaitu kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan yang terdiri dari daratan, udara, dan lautan. Untuk yang ketiga yaitu pemerintahan, di mana unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang keempat yaitu kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pemerintahan. Sistem dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai semua bentuk kegiatan maupun aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang memiliki otoritas maupun kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya. Sistem pemerintahan di sini merupakan tatanan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdirikan atas organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dikehendaki. Di sini yang pertama ada organisasi sistem pemerintahan negara. Itu dibagi menjadi dua, yaitu organisasi pemerintahan dalam garis horizontal dan vertikal. Pada organisasi pemerintahan dalam garis horizontal itu terdiri menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang menjalankan undang-undang, serta kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan melaksanakan peradilan. Selanjutnya pada organisasi sistem pemerintahan dalam garis vertikal, di sini negara bagian yang ada di dalam negara serikat mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasar dan membentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan negara kesatuan organisasi pemerintah daerah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Dan negara serikat memiliki wewenang membentuk undang-undang pusat untuk bidang tertentu. Yang kedua ada macam-macam sistem pemerintahan negara. Di sini ada sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Parlementer menitik beratkan hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada presidensial, badan eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang independen. Yang ketiga ada sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia di sini menurut Konstitusi RIS pada pasal 118 Konstitusi RIS, Presiden tidak dapat diganggu-gugat dan Menteri bertanggung jawab atas semua kebijaksanaan pemerintah. Dan pada sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pada pasal 83 UUDS 1950, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat serta Menteri-Menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah. Pada sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, di sini kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR, DPR sebagai pembuat undang-undang, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan, MA sebagai lembaga peradilan dan penguji aturan, serta BPK sebagai pengaudit keuangan. Pada sistem pemerintahan setelah amandemen, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi. Komposisi MPR terdiri atas DPR ditambah DPD yang dipilih rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, serta Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan kekuasaan legislatif lebih dominan. Lembaga-lembaga negara ini ada 10. Yang pertama MPR, berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat. Ada DPD sebagai pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu, Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintah dan mengangkat menteri, BPK berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, memberi pertimbangan dalam hal Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi serta mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. KY berfungsi untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim.
MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MA, Bank Sentral berwenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Yang terakhir, ada sistem pemerintahan daerah Indonesia. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan prinsip NKRI sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada sistem pemilihan umum Indonesia. Pada tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang pertama ada pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Yang kedua ada pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi atau daerah. Ada masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta pengucapan janji anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi atau daerah. Bagian selanjutnya ada elemen pemerintah daerah. Secara filosofis ada elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintah daerah sebagai suatu entitas pemerintah. Ada 7 elemen dasar yang membangun entitas pemerintah daerah, dan ketujuh elemen dasar tersebut juga yang akan menjadi sasaran utama dalam melakukan review terhadap perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Ketujuh elemen dasar tersebut ialah kewenangan dan urusan pemerintah, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, dan pembinaan dan pengawasan. Ketujuh elemen dasar tersebut merupakan elemen generik yang membentuk pemerintahan daerah. Setiap perubahan kebijakan desentralisasi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap ketujuh elemen dasar tersebut. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi: yang pertama ada hubungan wewenang. Pembagian urusan pemerintah. Dalam kaitannya dalam hubungan Pempus dan Pemda, maka adanya pembagian wewenang urusan pemerintah yang dibagi ke dalam 3 urusan, yaitu urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dan urusan pemerintah yang dilaksanakan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada kriteria pembagian urusan antar pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan dan concurrent secara profesional, maka pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota maka disusunlah kriteria meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan juga efisiensi. Dan juga yang terakhir ada urusan pemerintah yang menjadi urusan Pempus atau pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua ada keuangan. Hubungan keuangan antara Pempus dan Pemda pada Pasal 15 Ayat 1 Nomor 32 2004 meliputi: A. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. B. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. C. Pemberian pinjaman dana atau hibah kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah daerah meliputi: A. Bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. B. Pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama, dan lain-lain. Yang ketiga ada pelayanan umum antara Pempus dan Pemda secara vertikal meliputi: A. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar melayani minimal. B. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah dan fasilitas pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan umum. Yang secara horizontal: A. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. B. Kerjasama antar pemerintah daerah dan penyelenggaraan pelayanan umum. C. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Antara pemerintah dan pemerintah daerah secara vertikal ada kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak budidaya dan pelestarian. B. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. C. Penyerasian lingkungan dari tata ruang secara rehabilitasi lahan. Selanjutnya secara horizontal: A. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah. B. Kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah, dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.